Bismillah, teman-teman fidjit dan saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kita akan mengambil ibrah kisah dari perjalanan hidup ulama salaf terdahulu ya. Dinukil dari Muzda ya. Anak itu mengikuti ibunya sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha. Ibu adalah sebuah madrasah jika engkau mempersiapkannya dengan baik. A'adatta sya'ban thayyibal aghzaqi. Maka engkau telah menyiapkan sebuah bangsa yang mulia. Banyak orang mengatakan orang hebat tidak pernah jauh dari rahim yang taat. Mari berkenalan dengan wanita bernama Sofiyah binti Maimunah Asy-Syaibani rahimahullah. Seorang wanita hebat yang mungkin namanya tidak banyak dikenal, namun darinya lahirlah seorang ulama dan imam besar yang namanya harum hingga akhir zaman. Sofiyah binti Maimunah adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya di usia muda. Suaminya meninggalkan satu orang anak yang masih sangat kecil. Sejak kepergian suaminya, ia memilih untuk tidak menikah lagi dan berusaha fokus mendidik anaknya. Sofiyah mengajarkan anaknya untuk belajar dan menghafal Al-Quran setiap hari. Biidznillah, anaknya berhasil menghafal Al-Quran di usia 10 tahun. Masya Allah. Setiap hari sebelum subuh yang sangat dingin, Sofiyah membangunkan anak semata wayangnya itu, membangun anak soleh, salat subuh yuk. Lalu memasakkannya air hangat dan memandikan anaknya. Segarkan nak. Setelah itu, ia pakaikan baju terbaik untuk anaknya dan menyediakannya peralatan belajar. Kemudian Sofiyah menggandeng tangan anaknya menuju ke masjid untuk menunaikan salat subuh dan mengikuti majelis ilmu ulama. Ia tunggui anaknya sampai selesai mengikuti majelis, lalu mengantarnya pulang ke rumah bersama, dan begitulah berlangsung setiap harinya. Usaha keras Sofiyah mendidik anaknya tidak sia-sia. Ketika dewasa, anaknya pun menjadi seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini. Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mungkin dahulu kita adalah anak yang paling sulit diarahkan. Bahkan untuk disuruh menunaikan kewajiban agama pun kita membangkang. Namun ketika kita dewasa, kita melihat anak-anak kita mengikuti dan mencontoh kebiasaan orang tuanya. Anak perempuan yang Allah telah beri taufik ingin berhijab dari kecil, bahkan memakai niqab karena melihat penampilan ibunya. Anak lelaki yang rajin solat ke masjid karena bapaknya yang tidak pernah telat jamaah ke masjid, dan masih banyak lagi. Kebiasaan-kebiasaan baik orang tua yang ditiru anaknya, tidaklah semua itu terjadi karena sebab taufik dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Diceritakan Dr. Mish'al Al-Falahi hafizahullah, seorang ibu bersa'i antara Safa dan Marwa dengan anak yang masih kecil. Sambil sa'i ia ceritakan kisah Hajar dan air Zam-Zam secara detail dengan pelajaran-pelajaran besarnya di area Masjidil Haram. Demi Allah, seadanya tiap ibu menjalankan perannya untuk mendidik anak-anaknya, akan tercipta generasi yang siap untuk menjalani kehidupan. Maka benar perkataan, your children will follow your example and not your advice. Anakmu akan mengikuti contoh darimu, tidak dari nasihat. Semoga Allah mudahkan kita mendirikan keturunan kita pada perkara agama yang hak. Semoga Allah karuniai taufik dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.
sallallahu alaihi